Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda di rumah? Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam kembali. Pada tayangan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un dengan At-Tin. Selamat menyaksikan. Perhatikan surat berikut ini. Hukum bacaan yang pertama di dalam surat Al-Ma'un dan surat At-Tin yaitu mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli ini termasuk ke dalam hukum bacaan mad. Mad artinya panjang. Hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Hukum bacaan mad terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Mad far'i dibagi lagi menjadi 13 bagian. Baik, kita lanjut. Hukum bacaan yang pertama tadi yaitu mad tabi'i. Penjelasannya adalah apabila alif sebelumnya berharokat fathah, ya mati sebelumnya berharokat kasroh, wawu mati sebelumnya berharokat domah, maka dibacanya panjang sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Contoh di dalam surat Al-Ma'un yaitu Allazi, yang menjadi contohnya yaitu karena ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Contoh lain di dalam surat At-Tin yaitu waturisinin, yang menjadi contohnya yaitu karena ada wawu mati sebelumnya berharokat domah. Hukum bacaan selanjutnya yaitu mad lain. Mad lain termasuk ke dalam hukum bacaan mad far'i. Mad lain artinya lunak. Hurufnya ada 2, yaitu wawu dan ya. Penjelasannya adalah apabila wawu atau ya mati sebelumnya berharokat fathah, maka dibacanya dengan halus dan lembut. Tidak dibaca panjang kecuali dalam keadaan waqaf. Contoh di dalam surat Al-Ma'un yaitu aro'aita, yang menjadi contohnya yaitu karena ada yang mati sebelumnya berharokat fathah. Contoh lain di dalam surat At-Tin yaitu wazaitun, yang menjadi contohnya yaitu karena ada ya mati sebelumnya berharokat fathah. Selanjutnya hukum bacaan mad arid lisukun. Penjelasannya hampir serupa dengan mad tabi'i. Alif sebelumnya berharokat fathah, ya mati sebelumnya berharokat kasroh, wawu mati sebelumnya berharokat domah dalam keadaan waqaf, maka dibacanya panjang sebanyak 6 harokat atau 3 alif. Contoh di dalam surat Al-Ma'un yaitu biddin, yang menjadi contohnya yaitu karena ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh dalam keadaan waqaf di akhir kalimat. Contoh di dalam surat At-Tin yaitu wazaitun, yang menjadi contohnya yaitu karena ada wawu mati sebelumnya berharokat domah dalam keadaan waqaf di akhir kalimat.
Hukum bacaan selanjutnya yaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil termasuk ke dalam hukum bacaan mad far'i. Penjelasannya adalah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibacanya harus panjang sebanyak 6 harokat atau 3 alif. Contoh di dalam surat Al-Ma'un yaitu yuraun. Yang menjadi contohnya yaitu karena alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Hukum bacaan selanjutnya yaitu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah termasuk ke dalam hukum bacaan alif lam. Hukum alif lam ada 2 bagian, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah hurufnya yaitu, sedangkan huruf alif lam syamsiyah yaitu Baiklah, kita kembali kepada hukum bacaan selanjutnya yaitu alif lam syamsiyah. Penjelasannya adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah disertai dengan tanda baca tasydid, maka lam tersebut dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah. Contohnya di dalam surat Al-Ma'un yaitu biddin. Yang menjadi contohnya yaitu karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf dal, maka lam tersebut dimasukkan ke dalam huruf dal. Contoh lain di dalam surat At-Tin yaitu wattini. Yang menjadi contohnya yaitu karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf ta. Hukum bacaan selanjutnya yaitu alif lam qamariyah. Penjelasannya adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah disertai dengan tanda baca sukun, maka lam tersebut dibaca jelas. Contohnya di dalam surat Al-Ma'un yaitu to'amil miskin. Yang menjadi contohnya yaitu karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf mim, maka lam tersebut dibaca jelas. Contoh di dalam surat At-Tin yaitu wahazal baladi. Yang menjadi contohnya yaitu karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf ba. Hukum bacaan berikutnya yaitu idgham bila gunah. Idgham termasuk ke dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin terbagi kepada 4 bagian, yaitu izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Nah, kita lanjut kepada hukum bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan. Hurufnya ada 6, yaitu ya, ro, mim, nun, lam, dan wawu. Penjelasannya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka nun mati atau tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf idgham. Idgham terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah artinya dimasukkan disertai dengan dengung, sedangkan idgham bila gunnah dimasukkan tidak disertai dengan dengung. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan wawu.
Sedangkan huruf idgham bila guna ada dua, yaitu lam dan ro. Contohnya di dalam surat Al-Ma'un yaitu fawailul lil musallin. Yang menjadi contohnya yaitu karena domah tain bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna yaitu lam, maka tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf lam, dibaca fawailul lil musallin. Hukum bacaan selanjutnya yaitu ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Hurufnya ada 15, yaitu penjelasannya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka nun mati atau tanwin tersebut dibaca samar-samar. Contohnya di dalam surat Al-Ma'un yaitu al-sholatihim sahun. Yang menjadi contohnya yaitu karena nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu shod, maka dibacanya al-sholatihim. Contoh di dalam surat At-Tin yaitu innal insana. Yang menjadi contohnya yaitu karena nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf sin, maka dibacanya innal insana. Hukum bacaan selanjutnya yaitu izhar. Izhar artinya jelas. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah ha, ain ha, ghin kha. Penjelasannya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka nun atau tanwin tersebut dibaca jelas. Contohnya di dalam surat At-Tin yaitu ajrun ghairu. Yang menjadi contohnya yaitu karena domah tain bertemu dengan huruf izhar yaitu ghain, maka dibacanya menjadi ajrun ghairu. Hukum bacaan selanjutnya yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi termasuk ke dalam hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamasilain. Kita lanjutkan kepada hukum izhar syafawi. Huruf izhar syafawi ada 26, yaitu penjelasannya yaitu apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi, maka mim tersebut dibaca jelas. Contohnya di dalam surat Al-Ma'un yaitu sholatihim sahun. Yang menjadi contohnya yaitu karena mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu huruf sin, maka mim tersebut dibaca jelas. Contoh di dalam surat At-Tin yaitu falahum ajrun. Yang menjadi contohnya yaitu karena mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu hamzah. Hukum bacaan berikutnya yaitu qalqalah sugro. Qalqalah sugro termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Hurufnya ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Qalqalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Hukum bacaan qalqalah sugro, penjelasannya apabila salah satu huruf qalqalah bertanda baca mati
dan baris matinya sukun asli karena harokat sukun dan bukan wakof. Contohnya di dalam surat At-Tin yaitu summa radadnahu. Yang menjadi contohnya yaitu karena ada dal mati bertanda baca sukun berada di tengah-tengah kalimat. Contoh lainnya yaitu ajrun. Yang menjadi contohnya yaitu karena ada huruf jim mati bertanda baca sukun di tengah-tengah kalimat. Nah, itu semua adalah hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un dan surat At-Tin. Bagaimana Ananda di rumah? Sudah paham kan? Jika masih ada yang belum paham, silahkan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Sebelum tayangan materi ini berakhir, Ananda di rumah dipersilahkan mencari contoh hukum bacaan berikut selain dari surat Al-Ma'un dan surat At-Tin. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.